Idol memang pengen jadi penyanyi ya waktu itu? Aku tuh pengen masuk TV doang waktu itu. Seriusan? Iya beneran. Have I got you? Itu umur berapa nyanyiin lagu itu setiap wedding? Waktu itu aku umur berapa Bukan ya? kamu. Bukan. Tapi aku gak bawa duit. Terus aku ambil snacknya, aku ambil duitnya. Hah? Itu mah mencuri namanya, bukan berbohong. Iya. Dari Kayak- kecil udah punya Doc Mart loh. Gitu. Ih keren. Coba lihat sepatunya. Cuma dia suka so humble gitu. Takut fans Sport 20. Astagfirullahaladzim. Ini emang begini ya? Sejiwa alam dan duniamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Dan saya Ariel Lesmana. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Yeay. Podcastnya mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Kita sudah bersama bintang tamu kita. Hai, aku Ziva Magnolia. Satu dari 3 super girls ya. Wow, iya lagi. Iya lagi. Boleh tepuk tangan ya? Oke. Namanya bagus sekali, Magnolia. Itu bunga ya, Magnolia? Ya itu? betul, sebenarnya magnolianya tuh kalau bunga tuh pakai i kan. Hmm. Tapi mamaku suka ngide jadi i-nya diganti y. Biar kayak keren gitu. Padahal ya udah aja. Magnolia. Kenapa Yes. Bu suka bunga itu mama kamu? Aku dengar dari mama sebenarnya magnolia itu ada satu film atau Broadway gitu. Dia tuh kayak main karakternya gitu. Namanya Magnolia, panggilannya Noli. Terus kayak namain ini aja kali ya gitu, dibantu sama kakak-kakaknya mamaku untuk milihin nama Tante-tante kamu. Magnolia. Yes, betul. Dia apa? Kenapa suka si pertunjukan Broadway itu? Nggak tahu ya, aku juga nggak tahu. Aku bahkan sampai sekarang belum pernah nonton juga sih, jadi penasaran juga. Apa judulnya? Aduh, aku juga nggak tahu. Nanti kita cari tahu setelah ini. Oke. Bantuin ya guys, cariin siapa yang karakternya namanya Magnolia. Kan tinggal nanya mama kamu. Oh benar juga ya. Kenapa ya aku ya, sorry ya. Emang suka mempersulit apa yang mudah. Kalau Ziva dari apa? Ziva itu bahasa Ibrani, artinya baik sekali. Oh, kamu Betul. orangnya baik sekali. Gak juga sih. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena aku Ada sisi gelapnya. iya Pasti aku dong. aku pasti merasa aku nggak sebaik itulah. Cuman nggak tahu ya, kan orang lain yang menilai. Apa yang buruk? Apa yang buruk? Kadang-kadang suka bohong. Dulu waktu masih kecil. Apa? Misalnya bohong apa? Misalnya dulu nih ya, ini aku lupa ya udah pernah cerita atau belum, tapi ini parah banget. Mohon jangan ada yang meniru. Waktu aku SD kelas 4-an kalau nggak salah. Jadi di sekolah itu ada yang namanya kantin kejujuran. Yang kita bayar Jadi sesuai, kan iya ya. itu kan udah ada mejanya, ada ciki-cikian dan Ada lain-lain. etalasenya gitu. Iya, terus ada kayak kotak buat naruh uangnya kan. Iya. Nah, aku diajak sama teman aku, Zif, temenin dong buat jajan. Terus aku males kan. Tapi ya udah deh, ayo deh ikut gitu. Pas aku ikut, aku melihat wah, ada snack enak nih, tapi aku gak bawa duit. Terus aku ambil snacknya, aku ambil duitnya. Hah? Itu mah itu mah mencuri namanya, bukan berbohong. Iya. Terus habis itu aku cerita ke mama. Terus besokannya aku disuruh bayar. Ya iyalah. Iya. Nanti kan mama kamu, anakku makan uang haram, mencuri duit. Udah ngambil makanannya, ngambil juga lagi duitnya. Kenapa? Iya, kenapa kamu Gak melakukan tahu, itu? gak tahu, sumpah beneran gak tahu. Aku juga gak tahu. Tapi kamu ngerasa bersalah nggak? Ada orang yang kayak gitu kan, kayak dia nggak merasa. Aku ngerasa ini bener gak sih gitu loh. Tapi aku nggak tahu. Makanya aku cerita sama mama. Terus mama langsung ngasih tahu aku langsung oh iya salah ya berarti. Dan akhirnya ke bawah sampai segede ini juga. Enggak, udah Oh, enggak dong, gitu. udah Oh, enggak, gitu udah ya. enggak, udah Nggak tobat. gitu. Dari situ aku langsung kayak oh gak boleh ya ngambil duit kalau nggak ngasih duit ke ngambil barang gitu. Nah, Kelas berapa itu? aku lupa antara kelas 3 atau kelas 4 deh. Di mana sih kamu sekolah? Ya jangan kasih tahu gak sih? Apa kasih tahu aja? Nggak apa-apa. Oh, Kan oke. udah dibayar. Kan Oh udah iya dibayar. benar. Iya, Oh iya benar. Aku sekolah dulu di SD Santo Belarminus Bekasi. Setelah kejadian itu masih ada nggak kantin kejujuran itu pas kamu sekolah? Setelah itu kayaknya udah gak ada deh. Kayak aku kelas 5 atau kelas 6 tuh udah gak ada. Kayaknya nih Kecil-kecil nggak bisa kriminal ya. diharap. Kecil-kecil kriminal gitu. Jangan ditiru please.
Udah baik. Tapi kamu masih baik cerita sama mama kamu, "Mama aku ini ya." Live update biasanya setiap hari. Oh, kamu hari ini ngapain gitu. Ya. Oh, deket banget sama mama berarti. Lumayan lah. Terus gimana kamu ceritanya, kan kalau live update kan menganggap ya itu kasual aja nggak ada. Iya. Gimana kamu ceritanya ke mama? Oh, aku baru ingat ini gara-gara uang jajanku, kayaknya uang jajanku kurang, tapi aku diajak jajan sama temen aku. Jadi aku ngerasa enak banget temen aku masih bisa jajan, aku udah nggak bisa karena duitnya udah nggak ada. Jadi kayak aku pengen makanannya, terus apa karena kalau misalnya aku ambil uangnya aku bisa jadi jajan lagi gitu loh. Kenapa sih pemikiran anak kecil ini? Parah banget ya. Uang jajan kamu berapa waktu itu? 5.000 goceng. Hari itu dapat apa waktu kamu kelas 3 SD tuh? Dapatnya ini martabak telur. Martabak telur berapa? 5.000 juga? Harga satuannya tuh 2.000. Oh, bisa dapat 2 dong sebetulnya. Bisa dapat 2, satunya beli permen. Nah, cuman aku kan boros, jadi semuanya udah aku beliin duluan. Gitu. Tapi itu bukan di kantin kejujuran, jadi ada 2 kantin jadinya. Iya, kantin biasa sama kantin kejujuran. Enggak bawa bekal dari rumah? Bawa, tapi ini udah bener-bener jadi perdebatan aku sama kakakku ya dari dulu. Mamaku tuh gak tau kenapa ya, kalau masak nasi pagi-pagi siangnya tuh udah langsung basi. Aku gak ngerti kenapa. Hah? Sumpah. Enggak, kamu dicampur kali nasi sama makanannya. Harusnya Iya, harusnya dipisah ya? Iya dong. Dipisah lauknya. Aku gak tahu. Pokoknya intinya aku tuh jadi gak mood makan gara-gara setiap aku buka di jam istirahat Rasanya udah beda. nasinya udah benyek-benyek gitu. Iya, harusnya dipisah, kan ada kompartemen, ini nasi, ini lauk, Iya. ini lauk. Benar. Ini dicampur. Dicampur. Yang nyiapin siapa? Mama. Udah gitu kalau bawa nugget cuma 2 biji, nasinya segentong. Sambalnya dibanyakin ya. Iya. Kayak udahlah ya. Tidak akan kupraktekkan kalau aku punya anak nanti. Itu tapi sampai kamu kelas 6 SD begitu, nasi selalu basi? Bahkan sampai SMA. Sampai SMA mamaku, kenapa selalu basi? Apa jangan-jangan masaknya malam? Jadi Tapi udah. makanannya enak. Makanannya sih enak-enak aja. Kalau di rumah. Kalau di rumah. Begitu basi kan jadi gak enak. Iya. Berarti gak pernah dimakan dong? Makan. Jadi kan maksudnya? Kan kalau kamu selalu basi berarti itu bekal bertahun-tahun gak pernah dimakan sama kamu? Makan. Jadi gini, mungkin ya aku juga lupa mamaku dulu masaknya kayak gimana. Tapi kayaknya mamaku tuh masak di malam sebelum besokannya. Ya, Oke. Gitu. Terus goreng-goreng nugget dan lain-lainnya kan pagi harinya. Tapi nasinya pakai nasi semalam. Jadi dibawa langsung pas buka di jam istirahat sekitar jam udah setengah hari gitu ya. Ya udah nggak fresh aja gitu nasinya, cuman makan nugget doang. Alhasil Perasaan kamu apa setiap makan? Masih lagi nih. Nyolong Ya, lagi kayak- deh nih katanya. Enggak itu beneran cuman sekali doang, asli. Kayak apa ya? Aku ngerasa aduh aku tuh lapar gitu, tapi nasinya kenapa basi? Jadi aku kadang makan aja kalau udah lapar banget tuh aku makan aja tuh nasi basi. Nah itu kan kamu berarti udah sering bilang ke mama kamu kan, ini mama nasinya basi. Aku nggak tahu kalau itu nasi basi, tapi aku rasa kayaknya nggak enak aja. Jadi aku nggak ngasih tahu ke mama. Ngerti nggak sih? Oh, baru tahu, maksudnya? tapi mama akhirnya tahu. Ini. Baru pas udah lulus Enggak dong. taunya. Oh, setelah lulus SMA. Karena baru nyadar kalau misalnya tuh nasi tuh kayak basi. Karena aku pikir nasinya yang nggak enak. Selama aku sekolah aku pikir nasinya nggak enak, padahal kayaknya basi. Jadi selama dari SD sampai SMA nasi selalu dibuang. Beberapa makanya kadang-kadang fresh, kadang-kadang mama masaknya mungkin masih pagi gitu ya. Jadi itu pas itu aku makan. Kalau enggak ya kadang makan kadang enggak sih. Kalau udah kelaparan banget aja dia baru makan. Berarti kamu lebih sering sedih dong di sekolah pas jam makan. Aku tuh lebih sering jajan di luar makanya. Jadi jajan karena nasi basi. Bermodalkan 5.000 itu. Kan itu SD tuh 5.000, SMP 10.000, SMA 10.000. Gak nambah. 10.000 terus. Nah itu waktu kamu mengambil uang itu kan berarti pertama kali ke kantin kejujuran atau udah berkali-kali terus? Ini uang kok tidak ada yang menjaga? Itu kayaknya baru. Aku tuh jarang ke kantin kejujuran, paling 5 kali lah. Pernah 5 kali jajan di situ. Sebelumnya mah aku bayar aja. Cuman di hari yang nggak tahu itu kenapa aku tiba-tiba mau ngambil duit itu. Terus habis itu langsung tobat langsung. Berapa rupiah? Kalau nggak salah aku ngambil 5.000. Cuma selembar. Ya, selembar aja, nggak banyak.
Jadi 5.000 aja ya, walaupun itu tetap aja ya namanya ngambil ya, tidak boleh adik-adik ya. Tapi pinter, diambilnya 1 supaya nggak ketahuan hilang. Enggak Iya. Kalau sih. diambil semua kan Ketahuan. ini namanya prinsip tuyul. Ambilnya dikit-dikit Iya, ya. kalau tuyul gitu kan. Kalau ada duit di laci katanya nggak akan hilang semuanya kalau sama tuyul. Tapi bener gak sih tuyul tuh Nggak ambil tahu duit? juga sih, belum pernah lihat. Tapi katanya tuyul gitu sistemnya. Misalnya ada berapa? Ada 100 lembar. Ya diambil misalnya cuma 50 atau berapa. Jadi orang nggak tahu itu hilang. Emang iya kan? Iya, prinsip tuyul gitu. Berarti pintar dong ya tuyul. Iya, jadi kita nggak sadar itu hilang. Kayak nyaru gitu Masih ya. ada Iya. gitu. Cuma bingung, kemarin naruh berapa ya gitu. Iya lagi. Tuyul. Tidak. Setelah itu baru kamu tahu itu tuh mencuri namanya. Iya. Tidak boleh ternyata. Apalagi karena hal-hal tidak baik yang kamu lakukan. Iya. Hal-hal buruk. Hal-hal buruk ya. Apa ya? Gak ada sih. Cuman ini aku gak tahu ya bisa diceritain atau enggak. Ini tapi menurut aku awalnya baik. Awalnya Ini apa lagi nih? waktu itu, ini kenapa ya SD tuh selalu banyak cerita aneh. Tapi waktu itu aku punya satu teman. Aku tuh entah kenapa empatinya lumayan tinggi. Jadi satu teman aku ini mungkin dari segi ekonominya kurang. Nah, aku tuh tahu kalau misalnya belum bayar sekolah itu nggak bisa ikut ujian. Sedangkan kita harus ujian nih. Terus aku tahu satu anak ini dia belum bisa ikut ujian karena belum bayar. Terus akhirnya aku kayak inisiatif buat ngumpulin uang. Jadi aku kayak ngumpulin dari uang jajanku dulu. Terus aku juga ngajakin teman-teman yang lain yang mau bantuin gitu. Terus sampai akhirnya udah kekumpul, aku kasih ke yang temen aku ini, satu temen aku ini, akhirnya dia bisa ikut ujian. Nah udah itu kelas 4 tuh. Terus SD. 4 SD. Terus naik kelas 5. Aku mamaku tuh sama papaku kan kerja. Mamaku tuh banyak kegiatan aja gitu, udah suka main bulu tangkis sama ibu-ibu yang lain. Terus akhirnya aku disuruh bawa HP buat kalau nggak salah nelfon keluarga deh biar aku bisa dijemput. Tapi kan dulu masih kecil nggak boleh bawa handphone kan ke sekolah. Terus si temen aku yang aku bantuin di kelas 4 itu tiba-tiba ngaduin kalau aku tuh bawa HP. Padahal kamu udah bantuin dia. Iya, terus aku jadi kayak sebel banget tau gitu nggak dibantuin gitu loh. Terus? Padahal ya sebenarnya gitu doang sih. Terus akhirnya dia ngaduin ke guruku, HP-nya diambil. Terus aku jadi bingung pulangnya gimana. Tapi akhirnya pulang juga sih naik jemputan. Berarti itu teman kamu tidak tahu terima kasih ya? Tidak tahu mungkin. Tapi masih berteman nggak atau jadi sebel sama dia? Enggak sih, setelah aku sempat sebel kayak mau berantem gitu. Tapi nggak tahu ya, kayaknya gampang memaafkan, gampang melupakan, jadinya udah lupa deh. Jadi biasa-biasa aja, teman-teman aja. Apa yang susah dilupain? Jadi itulah kayak maksud aku, nggak tahu ya ini perasaanku benar atau tidak. Tapi maksudnya aku jadi ngerasa gimana sih nih kalau mau bantu orang tapi supaya nggak pamrih gitu loh. Karena kan aku jadi kepikiran kayak udah dibantuin lu malah gini sama gue. Jadi kayak ada pikir gitu. Akhirnya begitu teman kamu nggak bisa ujian lagi, kamu biarin? Enggak sih. Terus udah jadi kayak ya udah aja, nggak satu circle juga sih memang. Kayak emang nggak terlalu deket juga, cuman pengen bantu aja. Gitu ruang. Ziva, aku izin ngerokok ya? Silakan. Terus. SMP di mana SMP? SMP aku di Penabur. Di Bekasi juga? Di Kota Wisata. Oh, Kota Wisata. Berarti SD rumah di Bekasi? Iya, jadi emang rumahku tuh di Bekasi. Bukan di Bekasi ya? Aku bingung deh. Pokoknya rumahku tuh sangat membingungkan letaknya. Deket ke Bekasi, tapi masuknya di KTP tuh Bogor, Kabupaten Bogor. Iya, karena kan Cibubur itu ada yang Bekasi, ada yang Jakarta Timur, ada yang Bogor. Jadi sebetulnya rumahku nih lebih dekatnya ke Bekasi, tapi masuknya Bogor. Tapi ke di sekolah Cibubur. Iya. Kota wisata Cibubur. Tapi di Kabupaten Bogor. Iya. Tapi nempelnya ke Bekasi. Iya, waktu itu tapi sekolahnya tuh emang lumayan jauh sih dari rumah. Kayak sekitar mungkin 30 sampai 45 menit dari rumah. Penabur tuh. Bukan yang yang SD. Kalau yang SMP itu
lebih dekat lagi dari rumah. Oh, Emang di si kota wisatanya. penabur itu. SMA? SMA aku di kota wisata juga, namanya SMA Negeri 2 Gunung Putri. Oh, itu. Oh, ada SMA negeri di situ. Ada, baru sekolahnya. Dari swasta pindah ke negeri, perbedaannya gimana tuh? Lumayan sih berbeda ya dari cara belajarnya. Mungkin kalau di SMA itu lebih dituntut untuk bisa belajar sendiri, lebih mandiri gitu ya. Kalau SMP tuh masih diarahin bener-bener kayak gitulah. Nggak kan kalau anak-anak swasta terus tiba-tiba ke anak negeri kan lebih berwarna, ada ini nggak kayak culture shock? Wah gila. Enggak sih, kebetulan aku kayaknya gampang berbaur aja. Jadi kayak di situasi apapun kayak tidak kaget gitu. Selalu bisa lah memposisikan gampang diri. ini adjust berarti dia. Iya. Nggak pernah ngerasa asing di satu tempat? Enggak sih, cuman yang menarik buat aku adalah aku kayak simulasi jadi artis pas di SMA. Gimana tuh? Tuh gimana tuh ceritanya? Maksudnya? Kan kita kan ada kayak semacam ospek gitu kan. Aku tuh bener-bener kayak waktu SMP tuh aku ada beberapa hal yang bikin aku jadi sedikit lebih takut untuk berteman. Terus akhirnya kayak mau mengunci diri gitulah waktu SMA, kayak udah deh nggak usah terlalu banyak teman gitu, kayak teman yang emang sefrekuensi aja gitu, yang lebih nyaman buat diri sendiri. Terus akhirnya aku masuk SMA ospek, tapi aku kan bener-bener nggak yang bergaul banget. Tapi tiba-tiba di hari kedua aku ospek, kakak-kakak kelas tuh kayak Ziva gitu. Aku agak bingung di situ. Kenapa? Pertama kan gimana caranya mereka tahu? Kedua, soalnya aku bener-bener yang kayak diam, nggak diem banget, tapi aku nggak ngerasa kayak aku ya bergaul gitu. Tapi tiba-tiba tuh tahu gitu orang-orang. Itu aja sih yang menurut aku ini menarik sekali gitu. Kok bisa ya tahu aku kakak-kakak kelas gitu di lantai atas manggil-manggilin gitu. Itu ternyata gimana? Gak tahu juga sampai sekarang. Itu karena apakah sudah mulai terjun ke dunia seni kah? Belum, sama sekali belum. Aku kan masuk ke Indonesian Idol itu di kuliah baru. Tapi maksudnya dari SD, SMP, SMA gitu, maksudnya nggak ada udah mulai ngisi acara apa, nari atau apa gitu? Sebenarnya aku cuman senang nyanyi aja. Senang nyanyi, cuman nggak yang kayak diseriusin juga gimana ya, bukan yang nih loh terkenal gitu loh, bukan yang kayak gitu sih, karena kayak merintis juga. Nah berarti bener-bener di SMA tuh kamu populer? Mungkin. Kok mungkin? Harus tahu dong. Atau punya band kah? Atau kayak tapi itu kan setelahnya. Jadi aku punya band. Memang cewek cakep aja di sekolah yang populer, ya kan? Aku tapi nggak ngerasa gitu, sumpah. Tapi kalau kata teman kamu pasti kan ngomong. Hah? Ya pasti kan ada. Itu Ziva pasti. Ziva lucu tuh. Yang kayak gitu-gitu. Misalnya gitu, misalnya gitu kan? Cakep gitu. Nah itu dia, aku nggak tahu. Terus berarti si kakak-kakak itu ngapain tuh? Aku nggak tahu. Iya, itu cowok bukan yang ngomong. Ya iya, berarti itu karena itu ada anak kelas 1 cantik pasti itu. Biasanya gitu. Tapi aku nggak sih, menurut aku ya. Iya kan, menurut kamu, menurut mereka pasti. Ngapain coba tiba-tiba cowok-cowok? Ya ngapain coba tiba-tiba? Ya Ziva. Lu aja Kang, lu ganteng ini kan lu gak ngerasa kalau lu ganteng. Gue sampai sekarang kayak gue tuh suka bingung ya, kok orang-orang menganggap gue ganteng tuh dari mana? Iya kan? Padahal semuanya bohong kan? Aduh. Ya itu mah pasti karena cowok-cowok kakak kelas itu tahu pasti. Oh ini ada yang cantik anak kelas 1 namanya Ziva pasti lah. Asik. Masa kamu tidak menyadari sampai kelas 2 pun masih dipanggil-panggil kan Ziva. Kayaknya kelas 2 udah mulai nggak terlalu tuh. Karena yang itunya udah pada lulus kenal. ya. Gak tahu. Yang manggil-manggilin. Mungkin ya. Tapi kamu SMA ngapain aja di sekolah? Iya. Sekolah belajar. Pinter terus nggak? Pinter nggak? Pinter akademik. Iyalah. Aku merasa masih banyak harus belajar sih. Nggak yang pinter-pinter banget, tapi ya standar lah. Oke.
Standar. Ikut standar. Oh itu baru lagi gitu. Apa ini? Ini apa? Kenapa? Ini apa Nggak nih? tahu, nggak Ini- tahu. Ini harus belajar nih. Oh, ini istilah dia sendiri. Bukan istilah Gen Z, bukan. Bukan. Ini Oke. ngarang sendiri. Tapi Karena soalnya- standar motor begini. Iya. Standar motor. Oh, bisa Karena begini jadi. standar. Kalau standar Kalau tengah, buat di engkol gini. iya, standar Ah, tengah standar gitu. tengah. Kalau ini standar samping gini tuh. Oke, Kan oke, satu. oke. Iya, iya, Tahu lagi deh kalau yang Yoi. bisa naik motor. Cuman matic doang bisa. Oh, Mm-mm. ya jadi di SMA kegiatannya apa selain belajar? Paling kalau jam kosong tidur atau enggak main game Mobile Legend. Oh kirain jaga komplek atau ngapain gitu. Enggak sih, sama paling ya itu diajak-ajak band, walaupun waktu itu aku kayak gitu. Apa? Apa? Enggak, maksudnya aku kayak nggak terlalu. Hidupmu tuh kayak banyak kebimbangan gitu. Iya bener, soalnya aku kadang nggak enakan kan. Gitu. Aku tuh prefernya nyanyi solo, tapi aku diajakin ke band gitu kan, tapi aku nggak enak juga karena Menolaknya nggak enak. anaknya nggak enak. Cuman aku ternyata pas aku masuk band ya suka-suka juga sih Apa ternyata. bawain apa bandnya? Lagu-lagunya itu yang aduh aku lupa judulnya, astaga, yang toothbrush at my place. Siapa ya itu? Iya, aku tahu tuh. Aku lupa deh, pokoknya itulah. Terpaksa berarti kamu nyanyinya. Ah iya deh. Terpaksa juga. Dibilang terpaksa ya mungkin 60 40. 60-nya terpaksa, 40-nya mau. Itu terpaksa itu. Punya berapa band waktu di SMA? Satu doang. Oh, satu doang. Nama bandnya apa? Wow. Apa ya namanya? Solid State of Mind. Wow. Kalau nggak salah. Berarti lama dong kalau cuma Solid. satu doang band. Ada juga deh satu lagi namanya Jika Band. Jika ya. DJIK. JIQA. Iya, jadi baca gini. Jika Bagus. Jika band itu. Jika. Itu kof kalau bahasa Iya, kof, itu huruf iya. hijaiyah kof. Jika Ah. band. Aku nggak tahu sih, tapi Itu itu beda tapi. Beda. Yang dibawain beda. beda. Apa yang di Apa? yang di jika itu apa? Jika ada, Pak. Tuh aku malah lebih lupa lagi, tapi kayaknya lagu-lagu yang mereka bikin sendiri deh. Oh. Aku lupa. Beneran lupa. Masa sih lupa? Iya beneran lupa. Keselupa itu. Berarti emang nggak berkesan. Oh iya. Ya Berkesan, aku ingat. Aku kalau berkesan Ingat. tapi aku cuman inget manggungnya di mana, tapi lupa di mana? lagunya. Manggungnya di mana? Manggungnya tuh di salah satu kampus di daerah deket itu apa sih, Karawang. Bukan deng, itu jauh. Salah. Karawaci. Bukan. Apa Pancasila? Bukan. Madura enggak. Bukan. Apa yang mirip Madura? Kok Madura? Emang ada nama kampus Madura? Yang mirip. Apa nama kampus mirip? Orang di asal ngomong Madura. Ada. Bukan Gunadarma, satu lagi kayak Pancasila. bukan. Gundar. Bener. Di Jakarta Barat dong. Iya, ada yang satu lagi Apa? di deket Keranggan kalau nggak salah. Di Kalau salah ya. Di dekat Keranggan mah di Cibubur sana dong ya. Iya sih. Apa universitas Apa di ya? situ ya? Itu bener, Mercu Buana. Emang ada Mercu Buana di daerah Ada. Cibubur? Ada tahu Mercu Buana kayaknya. perasaan di Jakbar doang ya? Ada. Ada ya? Ada cabangnya. Emang ada cabang? Ada. Perasaan yang banyak cabang tuh BSI loh. Bang ya. Bukan Oh, BSI. Astagfirullahaladzim. Ada universitas BSI Bina Sarana, Oh. Bina Sarana Informatika ada itu. Bukan Bank BSI ya. BSI juga ada Bank Oh. Syariah Indonesia. Tapi emang kamu nggak tahu itu BSI banyak banget cabangnya di mana-mana BSI. Kamu keren. Yang aku tahu BSI itu bank. Iya ada Bank Syariah Indonesia, Iya, tapi tapi- ada juga kampus yang Oh. sebelum ada Bank Syariah Indonesia, Kamu nggak BSI ini salah. udah lebih dulu Kamu Bina nggak Sarana salah, Ziva. Informatika. Logonya gini bulat, biru, oke, Bina oke. Sarana Informatika, Oke. BSI. Nggak tahu tapi. Belum pernah dengar kampus namanya BSI seumur-umur. Coba googling deh nanti. Kan pasti setiap lewat terus ada tuh. Mungkin kalau aku lihat lambangnya ya, coba ya kita lihat ya. Karena aku tuh suka. Aku nggak suka nih yang ini. absurd-absurd gini nih. Apa tadi namanya? Kocak BSI. BSI Coba klik kampus. kampus. Nah, logonya ada pasti keluar logonya. Oh, Ah. tahu. Tahu kan? Oh, aku pikir ini kantor.
Kantor Ya kantor dosennya sih kayak- emang. Kantor apa? kantor yang kayak apa sih Asuransi? punya pemerintah gitu loh, aku Oh. pikir. Oh, kayak kantor-kantor BUMN gitu ya. Iya, Oke, oke. gitu. Kalau kamu kuliah di UPN ya veteran, itu Pondok Iya. Labu kan? Betul. Dari Cibubur ke Pondok Labu, kenapa milih itu? Kenapa milih itu karena itu kan negeri pertama. Terus aku juga punya sepupu yang dia kuliahnya di situ. Terus dan kebetulan di situ ada jurusan yang aku pengen juga, komunikasi. Gitu sih. Berarti Tuh. kamu nongkrong di pasar Pondok Labu ya? Itu deket pasar sih, benar Iya, sih. nempel kan itu. Iya, benar. Dekat. Iya. Iya. Di situ aku cuman kuliah tuh 1,5 bulan dan aku bener-bener minta sama mama sama papaku buat ngekos di daerah situ, Pondok Labu. Iya, Pondok Labu. Biar lebih bebas ya. Nah ya biar aku nyobain gimana rasanya sendiri gitu. Nggak tahu ya, biasa aja sih. Soalnya setelah itu kan aku karantina juga, aku sendiri-sendiri juga. Gitu sih. Tapi kuliah kelar? Kan 1,5 bulan doang, habis itu aku ikut idol terus jadi kayak tidak ya, melanjutkan. Enggak, aku kira tadi Iya. 1,5 bulan itu dia memutuskan untuk ngekos gitu. Oh, Dia lebih singkat bukan. lagi ke Tiara Andini berapa? Dia Berapa- 3 berapa- tahun ya? Berapa Oh, semester gitu? Ya dia berapa semester, ini bahkan 1,5 bulan Iya, 1,5 doang. bulan doang. Karena aku sama Titi kan beda setahun. Aku jadi duluan kan. Terus di situ ya udah deh. Nggak kangen Teman-teman kuliah? atau kuliah. Waktu itu karena masih 1,5 bulan, jadi kayak masih masa ini loh, masih Ospek gitu ya? iya kayak masih Perkenalan. gitu-gitu doang, masih baru tur satu kampus gitu-gitu. Belajarnya belum yang intens banget. Ada temen dari sana, maksudnya dari 1,5 bulan? Ada. Ada yang masih temenan sampai sekarang? Ada. Tapi 1,5 bulan? udah jarang ketemu juga, cuman masih kayak temenan di Instagram gitu. Lulus dia? Lulus pada lulus. Aku aja nih yang Sekarang mereka yang membanggakan, itu Ziva kan dulu satu jurusan sama kita. asik. Satu circle. 1,5 bulan doang tapi. Iya, Terus nggak ada men. kepengenan kayak kuliah lagi deh gitu? Aku ada kepengenan sih, tapi aku malah pengen musik sekarang. Kuliahnya apa? Mau ngambil apa? Apa ya? Mungkin songwriting. Karena kalau dari instrumen aku rasa aku udah terlambat untuk belajar. Walaupun nggak ada yang terlambat sih, cuman aku ngerasa kayaknya kalau lebih teori mungkin lebih bisa kali ya dibanding instrumennya. Aku paling ya gitu deh. Apa udah ada kampusnya yang diincer-incer misalnya kalau belajar songwriting? Tapi di luar. Di Berkeley maunya. Oh, di Berkeley. Iya. Nah, harus hiatus dulu dong. Iya. Nah itu dia maksud aku, kayak kita ada kenapa ya? Tapi kan Apa? Dia kalau dengar kata Bukan. hiatus langsung kayak disinggung gitu. Enggak, maksudnya Langsung kan teringat masalah dia. kalau penulisan lirik kan nggak mesti sekolah kan sebenarnya. Itu Iya, kan sebenarnya. base dari berdasarkan pengalaman juga kan, Iya, maksudnya iya. kayak pasti ada proses-prosesnya gitu. Kenapa nggak belajar sendiri aja, kan itu kan menjadi warnanya kamu sendiri gitu. Setuju banget. Tapi mungkin aku merasa walaupun aku ngambil jurusan itu pasti akan ada pembelajaran lain yang aku mungkin gak tahu tapi tiba-tiba dipelajarin, dan sebenarnya aku pengen dapet ilmunya aja sih. Oh, pattern-patternnya Iya, ya. mungkin lebih rapi kalau bikin, tapi tetap versi aku kayak gitu. Iya, Berkeley College of Music. Ya, Udah ngomong sama manajemen misalnya. Aku target tahun belum nih, ngomong dong manajemen. belum Aku ada ingin- yang tahu. Ini baru pertama kali juga aku ngomong. Berarti udah sering browsing gitu. Udah sih, udah nyari-nyari tahu. Berarti udah siap kehilangan ini dong, job. Itu dia, makanya masih dipikir-pikir sih. Jadi kita tunggu momen yang tepat sambil berdoa. Kan bisa Asik. 3 tahun ya kan, kuliah bisa kalau Sebenarnya ngambil bachelor. iya sih, tapi ada juga yang course doang, Oh, yang short course cuman doang. ya, Mendingan short course lah. yang cuma 3 bulan tapi dapat. Aku pengen ilmunya, pengen belajar aja sih sebenarnya, kayak gitu. Sebenarnya 3 bulan mah bisa harusnya kan. Harus. Tinggal diminta aja kosongin jadwal ke manajemen. Hihi. Nah, tinggal manajemennya ikhlas nggak tuh? Nggak dapat duit dari Ziva. Aku no komen ya. Itu sih dari itu. Itu lagu. Oh my god. Aku takut deh.
Kenapa takut? Salah liriknya takut. Papa mama kamu malah atlet ya? Apa olahraga? Random kan? Iya, olahragawan Atlet kan? apa? Papahku itu gulat, Gulat-gulat yang pakai baju ketat gitu ya? wrestling, iya. Yang Iya, Serius? iya, random banget kan. Kayak The Rock gitu. bukan, Enggak itu sih. gulat Amerika itu. Ini yang gulat gitu loh, yang pakai baju Iya, ketat. tahu. Tapi aku nggak tahu ya papaku pakai baju ketat atau enggak. Nggak ada fotonya sih, coba Kan ada ya. kalau gulat yang gitu, yang Yang iya, gitu. yang kayak Ya Kurt pokoknya Angle. kayak kena orang deh. Beneran Iya. gulat. Jadi dulu aku baru banget minta ceritain sama papa yang detailnya gimana kan. Walaupun aku juga sedikit bingung sama cara papaku ceritain karena suka nggak jelas. Jadi dia cerita gimana sih awalnya bisa tiba-tiba jadi atlet gulat gitu. Jadi dia tuh jadi atlet nasional gulatnya itu pas dia umur ya sekitar SMP gitu, masih sekolah. Jadi di situ aku nanya kenapa bisa. Terus dia bilang katanya awalnya dia tuh sekolahnya tuh sekolah siang, jadi paginya gabut. Terus ada temennya yang emang dia tuh wrestling, diajaklah papaku. Terus biasalah anak-anak bocil itu katanya diadu-adu. Nggak taunya papaku itu menang-menang terus, gak pernah kalah. Serius? Gitu, iya. Terus akhirnya ada tuh Boleh orang yang dia tuh udah juara Asia atau apa gitu. Biasanya orang itu juga nggak pernah kalah, tapi sama papaku seri. Jadi akhirnya dari situ kayaknya udah deh jadi atlet aja nih. Terus kayak mulai ke luar negeri buat tanding. mewakili serius. apa? Iya. Jakarta apa mewakili apa dia? Mewakili Indonesia. Timnas. Timnas kayaknya. Sepertinya. Iya, kalau mewakili Indonesia Iya. berarti timnas dong. Boleh tahu nggak siapa namanya? Papaku Stefanus Muskita. Coba cari Stefanus. Tapi nggak tahu ya ada berita ya atau enggak. Karena aku juga nanya ada nggak sih masuk TV nggak sih atau masuk koran gitu minimal. Iya kan. Katanya Ada nggak sih baju-baju ketatnya gitu Pak? Gitu. kayaknya udah dijual deh. Kalau di kita kan olahraga di luar yang olahraga populer jarang diliput. Iya benar. Iya. Real lagi ya. Iya, apalagi gulat maksudnya. Iya nih aja aku baru dengar nih pertama kali. Iya Iya kan kan? nggak ada olahraga yang di kampung-kampung orang gitu pada gulat itu enggak. Iya kan, aku juga kayak bingung dari banyaknya olahraga kenapa papa milihnya wrestling. Sampai kelas berapa dia? Kayaknya cuma SMP doang, setelahnya udah enggak. Udah nggak berolahraga lagi setelah Mm-mm. SMA. Iya, setahu aku ya, nanti deh aku coba tanya lagi, jadi penasaran. Bener juga pertanyaannya. Kalau mama kamu atlet apa? Kalau mamaku tuh lebih ke suka doang, bukan yang atlet. olahraga. Jadi mamaku tuh dulu kayak mirip-mirip sama aku sih. Jadi aku tuh waktu waktu SD ada lomba ini kan, lomba antar sekolah yang nasional gitu. Nah, ada beberapa jenis, ada yang olahraga, ada yang nyanyi, ada yang kayak olimpiade sains dan lain-lain. Dan aku itu dari sekian banyaknya siswa aku gak ngerti kenapa aku disuruh dua-duanya. Jadi aku olahraga iya, aku nyanyi juga iya. Jadi aku ikut yang O2SN sama FLS2N. Yang O2SN itu lombanya kayak lari cepat, lompat jauh, sama lempar jauh. Nah itu mamaku juga dulu mewakili juga tuh Olahraga yang sama. gitu. Jadi sama-sama kayak suka olahraga sama suka musik aja sih sebetulnya. Menang nggak di O2SN itu? Menang. Aku atau mama nih? Kamu Aku menang. juara? Juara 1. Juara 1. Tadi jadi gini, sebelum yang tingkat nasional kan ada yang Iya, kecamatan dulu. Nah, pas yang kecamatan itu aku menang juara 1, yang nyanyinya juga juara 1. Dan gak boleh dua-duanya kan. Jadi harus milih. Iya, harus milih. Terus kebetulan aku lagi sakit, jadi aku pilih yang nyanyi. Tapi yang nyanyi ya udah sih cuman nyampe nasional aja, gak yang juara 1-nya gitu. Nasional tapi masuk final enggak? Enggak. Waktu SD enggak, SMA paling belum masuk nasional tapi juara 5 lah. Tapi akhirnya memang kamu lebih menikmati di nyanyi ya daripada di olahraga. Sebetulnya olahraga juga menikmati, cuman aku ngelihat kayaknya aku tuh fisiknya sedikit banyak karena ngelihat orang-orang teman-temannya kan juga banyak ya. Jadi aku ngelihat kok orang-orang pada lebih kuat gitu staminanya dibanding aku. Akhirnya aku kayak yaudah fokus di nyanyi aja deh gitu. Siapa tahu ada rezekinya di nyanyi. Berarti darah seni itu dari dari nyokap, sorry. Kalau seni tuh kayaknya dari dua-duanya. Papa juga suka nyanyi, mama juga suka nyanyi. Keluarga besar. Keluarga besar. Jadi kalau kumpul keluarga ada yang sesi
Nyanyi sambil diiringin piano gitu. Iya. Biasanya gitu. Bahkan kita kadang-kadang kan emang suka nyanyi di gereja. Itu suka ngumpul di rumah nenek buat latihan nyanyi gitu. Lagu-lagu apa biasanya kalau di rumah nenek? Malamku. Itu buat Natalan. Itu beda itu. Enggak, aku tapi suka lagu itu. Iya. Iya, model ya lagu-lagu kadang-kadang kalau lagi Natalan atau lagi Paskah gitu-gitu latihannya lagu-lagu gereja lah. Gitu. Tapi papa mama kamu sebetulnya dulu mengarahkannya kamu jadi atlet apa jadi musisi? Bebas, suka-suka aku. Oh, nggak ada Jadi yang nggak terlalu gimana-gimana. Cuman dari kecil tuh aku ingat banget, aku disuruh nyanyi mulu di kawinan teman-teman mama papa. Oh, lagi resepsi. Iya. Ini anak gua nih. Ini anak gua nih mau nyanyi nih, gitu. Terus kamu ya aja. Aku ya aja lagi. Padahal aku bener-bener nyanyi lagu yang sama di setiap kondangan. Aku kayak pusing Apa banget. tuh lagunya? If I Ain't Got You. Itu umur berapa nyanyiin lagu itu setiap wedding? Waktu itu aku umur berapa Bukan ya? kamu, bukan. Narasumbernya ini. Hey, Anda pasti kangen diwawancara kan? Makanya Tapi aku selesain juga dulu masalahnya. Nggak ada masalah. Tuh kan, selalu menggiring opini. Gak ada basi, Pak. Lanjutkan. Aku juga host gak tuh? Host Di mana? di Cheat Chart nama programku. Jadi aku kayak udah lama gak diundang, akhirnya aku diundang lagi di sini. Terus program masih jalan? Masih. Mau diundang gak, Kak? Aku tergantung partnerku. Oke, nanti aku undang dua-duanya gimana? Seru nih kita. Mending biar klarifikasi sih. Apa yang mau diklarifikasi? Kang Soleh? Mulai. Gak ada. Ya kan Ziva semakin denial dia kan kalau ditanyain tuh. Gak ada denial. Gak tahu ya aku nih. Kang, jangan kayak gitu Kang. Semua orang tuh berpikir sekarang tuh benerannya begitu loh. Nah, klarifikasi kalau gitu Kak sekarang di sini. Memang gak ada. Dari episode pertama juga sudah dijelaskan toh. Ini tapi kan ketika ditanya kayak sensitif banget kan. Bukan. Ya enggak? Bukan, karena gini, setiap ada tamu yang datang ke sini dia pasti bilang, tuh kan bandnya bubar tahu gitu. Astaga, tapi Gitu. enggak kan Kak? Enggak aman aja. Cuma ada masalah aja. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar dah. Semua orang ada masalah. Semua orang memang ada masalah. Band lu ada masalah gak? Gak ada. Gak ada tuh katanya. Tapi kenapa selalu marah-marah kalau ditanya gitu? Karena lu menggiring opini orang. Ih. Kalau ini bukan menggiring opini ya teman sekelas, karena selamat sekali lagi buat Top 15 Authenticity Soundroom di Pesta Pora yang sudah terpilih dari kurator kita Oslo Ibrahim. Ari, di mana? Ini kalau mau gabung? Silakan voting band favorit kalian nanti untuk jadi People Champ. Silakan cari info selanjutnya di Instagram kita di @authenticity_id. Ya, silakan. Tunggu dulu. Ini yang mengkurasi Oslo Ibrahim. Iya, musisi viral. Musisi maunya viral. Top 5. Dia itu di mana letak musisinya itu? Nah, justru itu. Dia kasihan, lagi struggling. Oh gitu. Lebih terkenal sebagai konten kreator, dia TikToker, Mas Top 5. Iya, kayak perlu diundang ke sini tuh dia. Udah kan dulu. Season berapa? Udah pernah? Udah. Oh gitu. Semangat Oslo. Yang penting kamu keren. Nah itu dia nggak ada, dia masalahnya orang tidak mengenal dia sebagai musisi. Kalau lu masalahnya kan apalagi kan gue cuma nanya. Lanjut. Ziva ikutan Idol memang pengen jadi penyanyi ya waktu itu. Sebenarnya aku tuh pengen masuk TV doang waktu itu. Seriusan? Iya beneran. Cuman pengen masuk TV. Bagus, jujur. Pengen masuk TV. Aku nggak expect, makanya kalau juara 3, ngerti gak sih, kayak kejauhan. Tapi itu berkat dari Tuhan, thank you Tuhan. Pokoknya yang penting mah masuk TV aja. Iya. Masih inget gak waktu pertama kali kamu tayang di RCTI itu gimana perasaannya? Sekampung lah pasti, ini anak saya nih nanti malam ini gitu. Tapi iya sih, kayak iya kan? sekeluarga tuh excited banget. Nonton nanti jam sekian. Di grup kota wisata disebarin ya. Pakai brosur gitu. Enggak, grup WhatsApp gitu kan, ada penghuni kota wisata klaster mana. Bapak-bapak, anakku muncul di TV nanti. Jangan lupa nonton ya jam 9 ya di RCTI. Gitu. Kamu waktu ngelihat diri kamu pertama kali di TV? Aku happy sih, karena kayak wow, ini ya yang aku pengen ternyata. Tapi malu banget sumpah.
Kenapa malu apa? Malu aja kayak kenapa aku motivasinya mau masuk TV, Iya nggak Jir. apa-apa dong. Kayak Emang pengen jadi artis dari dulu? aku pengen jadi penyanyi. Hmm. Emang pengen jadi penyanyi. Jadi dari pertama kali aku diajarin apa itu artis, cita-cita. Aku ya. Dia sama kayak aku ya. Belibet. Pertama Semesta diajarin- banget ya. Pertama diajarin Pertama kali cita-cita. iya tahu arti cita-cita tuh aku pengennya jadi penyanyi, kalau nggak jadi pemain bulu tangkis. Umur berapa itu pertama kali tahu arti cita-cita? TKA. TKA, oh udah. Mm-mm. Kenapa pilihannya penyanyi dan bulu tangkis? Karena suka main bulu tangkis, suka nyanyi. Mm-mm. Kayak kebiasaan dari kecil. Jadi aku tuh nyanyi dari umur 2 tahun, udah nyanyi yang sama satu keluarga itu, disodor-sodorin mic mulu. Jadi kayak oh iya mamaku juga sih kayak ada nanti kalau udah gede jadi penyanyi ya jadi artis aja gitu. Terus aku kayak oke. Oh, karena dari mama penyanyi. Jadi kayak termanifest juga di otak ini. Kamu tuh keturunannya apa sih? Biasanya kan kalau yang keluarga yang suka nyanyi gitu kan kayak Medan, ya, Ambon ya gitu-gitu ya. gitu-gitu. Aku mamaku itu asli Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah tuh apa ya? Palangkaraya, tapi Palangkaraya. bukan dari Palangkaranya. Jadi kotanya tuh kecil namanya Jaar. Jaar. Mm-mm. Terus papaku itu udah campuran Ambon Sunda. Oh, ada Ambon. Oh. Ambon Sunda. Tapi bener-bener udah mereka semua tuh lahirnya udah di Jakarta sih. Tapi papa Ambon banget mukanya Enggak, malah menurut aku kayak Jawa tampangnya. Tampang papa. Cuma keluarga tuh musikal sekali ya, nyanyi-nyanyi, Mm-mm. kumpul-kumpul tuh. Iya, selalu nyanyi sih biasanya. Kalau bulu tangkis, kamu jago emang? Kok bisa punya cita-cita jadi pemain bulu tangkis? Jago juga enggak terlalu, tapi bisa aja sih menurut aku. Iya, dulu melihat siapa kayak pemain bulu tangkis tuh keren. Mamaku kan aku pas masih kecil tuh dia tuh punya kayak klub ibu-ibu gitu loh. Ibu-ibu main bulu tangkis. Soalnya mamaku kan 5 bersaudara nih. Cewek 4 1 cowok itu semuanya suka main bulu tangkis. Sama kakekku juga dari mama, kakek. Jadi kayak setiap di depan rumah kalau lagi sore-sore nih diajakin main bulu tangkis, yuk mainnya gitu. Terus aku juga inget nih dulu waktu umur 3 tahun aku ke GBK, mamaku sama papaku bawain raket, terus aku kayak ditontonin orang-orang gitu karena kayak terlalu kecil tapi main tebak-tebakan gitu. Pernah main bulu tangkis pakai ini enggak? Raketnya pakai triplek? Enggak pernah sih kebetulan. Tapi emang zaman dulu gitu. Ada kalau aku enggak. Oh enggak. Aku lebih ya berkuda ya gitu. gitu. Keren banget. Polo ya. Gitulah. Itu olahraga orang kaya ya. Iya, sehari kaya tapi nggak mau ngaku kaya. Asik. So humble dia, keren so humble. banget, Enggak, itu aku Dia- bercanda berkuda. Berkuda aku Dia bercanda. dia tidak mau kehilangan fans dari penggemar-penggemar Bukan. 420. Dia takut penggemar 420 kalau tahu Bukan. Ari Lesmana ternyata dari Berkuda keluarga enggak. kaya gitu. Enggak, berkuda enggak, sumpah demi Allah enggak pernah nyobain aku itu. Bridge. Enggak pernah aku nyobain. Pedal sekarang pedal. Enggak. Oh, enggak juga. Dia emang begitu, dia nggak mau kelihatan kaya. Oh enggak Sama- flexing berarti ya. Berarti Iya. OKL emang nih orang kaya lama. Kalau yang kaya yang Beda memang auranya. Beda, aura Bukan. beda. Kalau yang Dari kayak kecil udah punya Doc Mart loh. Gitu. Ih keren. Coba lihat sepatunya. enggak, yang ini biasa aja. Yang dari kecil dia udah punya Doc Mart, ciri-ciri orang kaya itu. Asik. Cuma dia suka so humble gitu. Takutnya itu takut fans-fans 420. Astagfirullahaladzim, Wah, Kang ternyata Soleh Ari anak orang kaya. Solihun. Ternyata Ari kurang jalanan, Ari nggak street deh. Asik. Enggak ada begitu. Ini sumpah ya, ini ceritanya jadi miring-miring lagi loh nih. Susah loh aku jelasin ke satu-satu orang itu loh. Ini emang begini ya. Sering gini ya. Oh. Ini memang parah loh ini. Tuh yang kaya tuh Uwan sama Dennis. Anjay. Jelas tuh. Bener dong? Iya, tapi Itu mereka kaya. dengan santai ya kita kayain. Enggak. Enggak. Maksudnya Kasian lebih Kang. Nggak apa-apa. berkecukupan. Iya. Cuman yang berkuda tadi tuh komedi, bercanda doang gitu loh. Apa sih jadi ih ya Allah. Kan nggak apa-apa kalau beneran juga Iya kan. nggak apa-apa, Iya. malah kayak happy biar Iya. bisa rekomendasiin di mana tempat berkuda Hmm. yang bagus gitu. Kan. Astagfirullahaladzim, enggak ada. Sumpah demi Allah enggak ada. Aku main kuda-kuda tuh enggak ngerti. Tapi pada suka main olahraga nggak selain berkuda? Aku Aku senang main bola. Main bola. Main bola terus mungkin sama kita backgroundnya karena orang tuaku juga atlet Oh iya? Iya. Apa? berkuda.
Ini beneran nih. Enggak bercanda. Terus jadi Ini aku mau percaya loh. bokapku atlet sepak takraw. Seru banget. Keren banget bisa lebih salto susah tuh, dong. Bisa salto. Itu susah banget asli. Jadi kadang dia pagi main takraw, malamnya dia sirkus. Jadi dia salto-salto gitu. Ini bener gak ini? Enggak sama sekali. Tapi takraunya bener. Beneran, kalau itu beneran. Dia main mewakili Indonesia juga. Nah, mungkin kayaknya darah olahraganya turunnya dari dia. Oh gitu. Gitu. I see. Kalau Kang Saleh? Aku suka olahraga jalan kaki. Oh iya benar. Sampai sekarang masih melakukannya. Aku ya. Bohong. Jalan kaki kan dari Lu mobil. jalan kemana? Jalan kaki dari mobil ke sini. Itu nggak olahraga dong. Keliling mall. Olahraga tuh soal mindset, Ziva. Enggak dong. Enggak. Olahraga Kalau itu gue gak soal setuju sama lu. Raga apa? Badan. badan. Olah apa? Mengolah. Mongol. Buat gua jalan kaki itu mengolah badan. Bukan, gua. itu lu melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, mindset. Kalau cuma jalan kaki dianggap mencapai tujuan, itu bakal jadi perjalanan biasa. Tapi gua menganggap itu sudah olahraga. Lu menganggap, Iya. tapi secara harafiahnya tidak seperti itu. Benar? Siva? Mensana in corpore sano. Di Artinya dalam apa, Bang tubuh Messi? Yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang penting jiwa gua kuat. Enggak, tapi gue gak setuju dengan ini. Mindset. Enggak. Hati Enggak. gembira adalah obat. Asik. Oh iya, kalau itu benar. Itu benar. Terus olahraganya gimana nih? Ya jalan kaki. Ya, terserah lu aja deh. Iya deh. Retweet. Terserah lu. Tapi Oke. momen apa yang bikin kamu ngerasa udahlah aku kayaknya atlet nggak usah dilanjutkan? Jadi waktu itu aku kan sempet dilesin juga tuh main bulu tangkis. Oh ada les bulu tangkis Ada juga di ada. Cibubur. Di deket Bekasi deh masuknya. Heeh. Heeh. Di situ aku di tempat mamahku suka main sama klub ibu-ibu itu, aku main. Terus akhirnya setelah latihan ada turnamen ya kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa kan kalah tuh, tapi Mm-mm. sempat menang juga, tapi aku ngerasa kayak orang-orang tuh pada nggak banyak yang capek, yang terengah-engah banget. Aku tuh kayak semudah itu capeknya. Jadi aku kayak capek gitu. Udahlah olahraga jadi hobi aja daripada aku nantinya jadi nggak suka olahraga karena jadi pressure gitu buat aku. Akhirnya udah deh nyanyi aja yang mungkin lebih nyantai gitu. Kadang sadar fisik kayaknya nggak sekuat itu gitu. Kalau main bulu tangkis terakhir kapan? 2 atau 3 minggu yang lalu lah di daerah Kuningan. Oh masih rajin berarti ya bulu tangkis. Iya tuh? soalnya ada temennya, kalau nggak ada temennya aku pasti nggak main juga sih. Ya Kan kalau aneh sendiri juga kalau ya. main bulu tangkis sendiri. Iya bener, kan bisa nata di tembok. Ya nggak bisa lah sen matang. Kan kok nggak bisa mantu. Emang apa squash ya yang bisa sendirian ya? Aku nggak tahu. Ada squash main. Bisa. Iya kayaknya bisa. Squash tuh sendiri gitu. Mungkin. Padel apa pedal apa sih ngomongnya? Aku juga Pedal. nggak tahu. Aku sih Pedal apa ngomongnya padel? pedal. Tergantung, kalau di Medan padel. Padel yang itu yang dancer. Itu main nggak kamu? Aduh. Aduh, dancer. Gitu. Pedal ya? Pedal, Kayak pedal deh. Pedal harusnya. main. Cuman baru nyobain doang sih 2 kali. 2 Seru kali. tapi ya. Aku tuh yang penting aku tahu cara main poinnya gimana, baru aku kayak tahu kan harus gimana. Cuman kalau kayak pukul-pukul aja jadi nggak main. Aku suka permainannya. Oh, berarti kamu kompetitif dong? Termasuk kali ya kalau olahraga atau apapun yang aku bisa. Kalau nggak bisa aku nggak kompetitif. Berarti nyanyi juga kompetitif. Oh nggak juga kalau itu. Oh iya ya, enggak sih. Biasa aja. Kan intinya masuk TV. Ya, itu aja. Sampai Jadi- situ aja. Jadi juara 3 tuh udah lebih dari cukup buat Udah kamu lebih ya. lebih banget nggak expect gitu. Dapat mobil juga. Enggak. Kan tadi Tiara. Agak jomplang sih. Apa? Leodra dapat apa? Dapat berapa ratus juta deh sekian. Dan Dapat mobil. Mobilnya apa? Kayaknya Grand Livina deh. Lupa deh aku. Pokoknya Kalau Tiara juara 2 kayak berapa ratus juta juga aku lupa. Terus dapat mobil. kamu Dapat 50 juta. doang. Itu udah lumayan banyak. Oh, kirain dapat motor matic enggak? Enggak dapet. Mau sih ya. Lumayan ya. Iya. Iya. Tapi nggak dapet sih. Tapi dapat juara 3 ya lumayan lah. Oh ya, duitnya dipakai buat apa waktu itu? Duitnya ya waktu itu lupa lagi buat beli apaan ya.
Lupa, kayaknya aku beli ini deh furniture gitu buat di kamarku. Jadi agak sedikit lebih Artsy gitu. Oh, habis semua itu 50 juta buat furniture. Gak tahu, lupa. Enggak kok, aku nabung. Oh, kira langsung aku foya. Enggak, soalnya kan waktu itu COVID. Jadi Oh, jadi nggak bisa dipakai buat foya-foya. Jomplang juga ya berarti ya? Iya. Iya benar. Tapi kan dia yang penting masuk TV. Masuk TV. Tujuannya kan masuk TV, dapat 50 juta ya bonus. Bonus, itu bonus semuanya mah. Tapi tetap kan nggak tahu ini 100 juta mau mobil. Tapi nggak apa-apa kan, setelahnya kan banyak job. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Gitu. Waktu semakin kamu kapan merasa diri, wah aku ternyata terkenal nih. Momen apa? Momen apa ya? Pas audisi deh kayaknya. Audisi tuh soalnya lumayan mengagetkan. Aku nggak expect juga tuh trending 1 waktu itu di YouTube. Terus kayak dari followersku yang, jadi aku tuh suka cover kan dulu di Instagram. Jadi aku lumayan kayak apa ya, usaha sendiri tuh buat naikin followersku. Jadi sempat sampai sekitar 40 ribuan. Terus akhirnya dari situ tiba-tiba naiknya lumayan banyak banget Setelah audisi karena itu. videonya muncul ya. Iya, kayak semacam FYP lah kalau sekarang sebutannya kan. Lagunya apa? Lagunya Tori Kelly, judulnya Dear No One. Kalau waktu cover seringnya lagu siapa? Seringnya lagu-lagu yang aku suka ya, bukan yang lagi viral saat itu. Aku bawain kayak misalnya Don't You Worry About a Thing. Terus ada Broken Hearted-nya Brandy. Terus Lemonade-nya Jeremy Passion. Kalau lokal aku waktu itu sih gak nyanyiin lagu lokal, tapi ada satu penyanyi Indonesia yang dia internasional sekarang, Kak Stefani Putri. Anaknya Mami Titi. Kalau band Indonesia ngikutin gak? Aku ngikutin, aku suka dengerin lagunya sih. 420. Terima kasih. Tapi beneran aku dengerin. Terus Band apa itu ya? Lagu apa? Aku suka yang ini. Kalau nyari berarti belum ini biasa aja. Emang gitu. Kita kan pernah nyanyi tahu bareng waktu itu di Idol, inget gak? Dia lupa dong. Ya. Pasti lupa. Narkoba, tapi gak biasa narkoba. Astaga. Astagfirullahaladzim. Kang Soleh, ibuku nonton ini. Aku suka yang Fana Merah Jambu. Aku suka. Fana Merah Jambu. Ya. Nyanyi dong berdua. Oh iya, waktu itu kan lagu merah. Iya, kita nyanyi lagu itu. Coba gimana? Pemain gitar bisa nggak ngiringin lagu Merah Jambu? Lagu Merah Jambu. Bisa nggak lo sambil main gitar? Gak bisa aku. Nah, nggak bisa dia katanya. Makanya kan ada masalah. Gak bisa. Enggak, aku emang nggak bisa main alat musik, serius. Sama sekali? Cuman gitar itu pun kunci-kuncinya yang standar. Aku lebih ke bikin notasi. Sama. Bikin gitu kayak aja. Sama deh. Dia gitu. lebih jago Aku bikin ikut baju dia. Aku suka berbusana itu. Emang iya? Enggak, dia aja. Di Instagramnya gitu. Asik. Dandan emang dandan mulu dia gini. Ini sepatu nih gini-giniin. Baju gini-gini. Emang iya, coba lihat. Iya, konten dia banyak gitu-gitu. Coba ya. Ayo sama Merah Jambu. Fana Merah Jambu. Iya. Merah Jambu kan? Iya, Fana Merah Jambu. Iya itu. Sebutin yang lengkap dong. Fana Merah Jambu. Nah, ya. Di depan teras rumah. Dia aja lah. Ayolah. Sama lu dong, biar lu nangis lagi sama kangen sama Soleh dong. Biar dia nangis kangen sama bandnya. Kemarin rumah sakit ada di sini dia inget temen nangis. Iya kak? Iya. Beneran nangis kak? Enggak, itu mah. Bener katanya. Iya. Udah Ziva kamu nyanyi yang bagus banget. Nanti dia inget temennya sedih lagi kan. Boleh. Semoga bisa masuk ke hati. Hah? Oke. Di depan teras rumah, Fana Merah Jambu, ku berdua
semua. Sore hariku sejiwa dan dunia melebur. Ya gitu lah. Kok gak Nyanyi dong, kerendahan Ri. gak apa-apa ya? Nyanyi dong Ri. Asik. Duet sama Ziva Ri. Ayo Ri. Enggak lah, udah. Ah, buktikan Ri kalau lu nggak nangis Ri. Nyanyi Ri. Enggak, udah. Oh udah nyanyi ya. Enggak, udah. Nyanyi dong Ri. Enggak. Sedih kan lu? Suara gue lagi Nyanyi dong Ri. Ayo Ziva minta. Suara gue lagi duet. Suara Rapnya, gue lagi rapnya. kayak suara Ayo, pemain ayo, Ri. Aku juga. Suara gue kayak pemain wrestling ini. Hati-hati lo nggak sakit pur-pur sakit. Astagfirullahaladzim. Ayo nyanyi bukan nyanyi. Ayo nyanyi. Rapnya berdua. Udah lah. Ayo. Berdansa sore hariku. Sejiwa alam dan duniamu melebur sifat kakuku. Ya gitulah. Tak cukup waktu. Udah. Tapi tone suaranya Kak Ari enak banget. Aku suka. Kenapa? Aku suka kayak apa ya? Kayak empuk gitu. Gini Ziva, ini biar dia sedih lagi. Apa yang kamu kangenin dari Apa yang apa yang kamu- kangenin Enggak, dari kamu. manggung? kamu Oh. apa yang membuat kamu kangen 420? Biar dia Aku nangis. ya. Dia mah gak ngikutin. Aku 420. lumayan ngikutin. Aku suka banget cara 420 itu membawa vibe buat panggung karena biasanya nih di panggung tuh orang tuh menyesuaikan panggungnya kan. Tapi kalau 420 itu panggungnya yang menyesuaikan 420, ngerti gak sih maksudnya? Jadi kayak mau dimanapun tempatnya, mau di atas meja ya udah itu 420 ya 420 aja. Mejanya tuh udah nggak ada. Asli ini mah. Sedih kan lu, sedih kan? Wow. Sedih. Enggak, sedih. aku belajar. Sosok dikuat-kuatin aja lo. Bukan, Itu aku belajar. Mata lu udah berkaca-kaca Bukan. tuh, sedih. Aku belajar dari episode yang sedih. itu. Sedih. Yang itu tuh yang mana ya? Yang Boleh nggak sama aku rumah tonton? sakit. Ada yang sama rumah sakit dia nangis sedih. Oh, Enggak, itu mah. nggak apa-apa. Nggak masalah kok nangis, nggak ada yang Iya. ngelarang. Iya. Kita iya. semua berhak menangis. Kangen kan? Kang. Makanya selesaiin masalahnya. Ini lagi enggak ada. Semua orang punya masalah. Bajila. Bajila. Tapi kalau ini bukan masalah ya, karena ini akan menghilangkan masalah kamu teman sekelas. Kita punya merchandise ya, Ria. Ya, buat teman-teman semuanya, teman-teman sekelas Authenticity juga punya merchandise yang gaul, yang kalian bisa lihat tuh di belakang. Ada jersey, terus ada Lucu kolaborasi juga dengan brand lokal. Terus kalian juga bisa dapetin mystery box kita yang berisi produk-produk yang sudah dikurasi oleh Authenticity Lab. Start dari 50.000 aja dan kalian bisa dapetin kaos, jersey, lanyard, lighter sampai tumbler. Cek Instagram di @authenticity. Cek di Instagram kita di @authenticity_id dan sikat mystery boxnya di e-commerce Authenticity. Itu dia Keren. Seru banget ya. Kangen. Tapi seru banget sih ada mystery box kayak blind box gitu ya. Kamu pernah nonton 420? Pernah Live manggung. Pernah ya kan? Pernah Akhirnya aku manggung ingat bareng aku sih. pernah manggung sama ya. Top Sama- 6 atau top 5 idol Iya. ya. Oh Lupa aku. yang kemarin si Tiara cerita. Iya, Iya. gitu. Kalau ya ingat pertama kali nonton 420? Ingatnya pas manggung itu sih. Nyeker juga dia di RCTI. Iya. Dan aku langsung kayak gila, aku suka banget vibe ini yang aku suka, yang aku kayak jarang banget soalnya apalagi di TV ya, nggak mungkin banget gitu loh kayak itu aku ngerasa ini tuh jiwa bebas banget gitu. Padahal soalnya aura gimana ya, vibe-nya tuh bener-bener membantu aku banget Kak waktu itu ya, saat itu nih. Aku mau cerita. Jadi dulu waktu di Idol itu kan karantina, bener-bener cuman di situ-situ doang tempatnya. Pokoknya di hotel sama RCTI, hotel, RCTI, studio, hotel gitu. Gak ada apa ya, gak ada kayak sesuatu yang bisa bikin aku tuh jadi happy lagi gitu loh. Aku rasanya tuh pengen cepet-cepet pulang malah waktu itu. Itu berapa lama sih? Sekitar hampir 6 bulan sih. Kayak tuh lumayan udah gak megang HP pula, jarang ketemu keluarga juga. Jadi aku tuh mendapatkan kayak sesuatu yang membebaskan
membebaskan jiwa aku tuh setelah aku manggung juga sama 420. Padahal itu kan kita nggak terlalu banyak lagu juga Iya. ya kan. Tapi itu apa ya? Ngerti gak sih? Ya kalian nonton juga Aku tuh bener-bener kayak langsung aduh ini yang aku butuhkan nih, sesuatu yang hal baru yang Nah emang band-band gitu. sebelumnya emang gak kayak gitu? Sebelumnya bukan band deh kayaknya. Apa band ya? Ya maksudnya tamu-tamu Mungkin ya sebelumnya. berbeda cara manggungnya aja kali ya. Sebelumnya pada pakai Mm-mm. sepatu dia jadi begitu ngeliat ini. Tapi itu salah satu bentuk kebebasan juga sih menurut aku, kebebasan yang ya karena dia aku kan suka. Genbel. Gen. Kalau kamu Gen Z, aku Gen X, dia Genbel. Iya kah? Enggak dong. Gak boleh gitu. Apa boleh? Iya. Gak tahu deh. Album kamu yang terbaru itu apa? Merangkai. Beduh. Iya, produsernya siapa? Produsernya ada banyak. Jadi ada produsernya itu ada Music by Sik, terus ada Ranbe, ada Lala Ilmanino, terus ada Caleb J. Iya, yang kamu duet juga yang ya. aku duet itu, sama apa lagi ya? Bentar, Bianca Dimas. Merangkai itu apa? Kok kayak tanggung banget merangkai gitu. Merangkai titik gitu ya. Iya, kayak merangkai apa Ziva? Merangkai Kita apa? penasaran nih. Nah, jadi aku tuh lebih ke nyambung-nyambungin aja sih sebenarnya sama album pertamaku, judulnya Magnolia. Itu kan identitas sekaligus nama bunga juga kan. Jadi supaya masih satu jalur, jadi aku judul albumnya maunya Merangkai. Dan kebetulan ada juga salah satu lagu yang ada di 9 track album Merangkai itu judulnya Kata-Kata. Jadi bisa jadi merangkai kata-kata gitu. Itu covernya kan apa gambar-gambar ya berwarna-warni itu ya. Iya. Itu karyanya Kadiela. Kenapa aku mau kayak gitu? Karena aku merasa aku pengen sesuatu yang fresh, yang colorful, yang aku banget, yang bisa mendeskripsikan the whole album juga. Jadi aku memutuskan untuk minta tolong sama Kadiela untuk kegambarin apa yang Kadiela denger dan lihat dari album Merangkai ini. Ini kan kamu bilang fresh kamu banget. Berarti yang Magnolia itu apa? Kalau ini si Merangkai kamu banget fresh. Kalau bedanya, kalau yang Magnolia ini banyak aku tuh nggak terlalu banyak terlibat dalam pembuatan lagunya. Kalau Merangkai ini aku hampir di semua lagunya aku terlibat gitu. Dari nol. Dari nol. Berarti kamu bikin notasi juga. Bikin. Lirik juga. Bikin. Gitu. Jadi makanya lebih kamu si Merangkai ini. Berarti secara musikalitas kamu merasa Merangkai ini lebih ada peningkatan dibanding yang Magnolia gitu? Kalau peningkatan mungkin lebih ke peningkatan diri ya, bukan peningkatan dari segi albumnya. Aku lebih kayak ekspresif, bisa menulis, terus kayak banyak cerita dan pengalaman dari itu pribadi dan juga dari lingkup kehidupanku ini yang bisa aku tulis. Jadi kalau dari hasilnya menurut aku ya apa ya? Oke lah, mesti ya karena kamu lebih ini ya, lebih keluar apa yang dirasa gitu di Merangkai ini. Betul. Karena di Magnolia banyak orang lain yang nulis. Ya, jadi aku cuman sebagai penyanyinya nih gitu. Okay. Sedangkan kalau ini aku merasa jadi kayak aku memiliki ini gitu. Jadi berarti kalau di Merangkai ini semua si 9 lagunya ini itu dari kamu. Aku pengen nyanyiin lagu tentang ini gitu. Iya. Oh, jadi kalau musik baru rame-rame. Iya, tapi ada juga yang karena aku ada beberapa lagu juga yang nulis bareng. Jadi ada lagu yang udah ada bagannya, udah ada liriknya juga. Terus aku nambahin sedikit kayak gitu-gitu sih. Apa yang kurang? Yang kurang waktu itu bridge-nya belum dibikin. Jadi aku nulis bridge-nya. Gak ada. Karena gitu kan kadang kalau udah bikin karya gitu ternyata udah harusnya diginiin lagi. Iya, kayak ada ngerasa
Aduh, ngerti kan? Iya lagi. Kayak Kakak, aduh, harusnya diginiin nih gitu. Iya. Apa di Merangkai apa yang menurut kamu harusnya Harusnya gini nih gitu. Aku ada jadi satu track ini tuh sebenarnya dia intro. Jadi benar-benar aku pengennya lagu ini itu mendeskripsikan semuanya, Oke. gitu. Kayak memperkenalkan lah. Nah di sini tuh aku ngerasa Berarti kayak itu instrumental, sorry. Itu instrumental. ada instrumental tapi ada beberapa kata-katanya juga. Oke. Nah di situ aku ngerasa kurangnya tuh sebetulnya harusnya ada ornamen-ornamen yang lebih aku, karena aku tuh nyanyinya itu aku merasa diriku itu cirinya dan identitasnya itu ada riff and runs-nya kan. Nah, aku merasa ada beberapa bagian yang harusnya aku nambahin lagi tuh, tapi karena nggak kepikiran saat itu jadi kayak aduh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Mungkin itu jadi pelajaran untuk di karya selanjutnya gitu. Itu berapa lama sih Merangkai itu pembuatannya? Kayaknya kalau dihitung-hitung semuanya hampir 2 tahunan sih. Oh, lama juga ya. Lumayan. Cuman ada beberapa yang emang udah rilis gitu loh. Yang udah rilis aku masukin juga ke album. Oh, single-single sebelumnya. Ya, gitu. Jadi artis rekaman apa rasanya? Artis rekaman itu menyenangkan. Hmm. Aku suka explore pas lagi nyanyi di rekaman itu kan sama di panggung itu kan beda banget ya. Beda banget. Jadi kalau pas rekaman itu rasanya tuh kayak kalau dibayangin gitu ya, kayak lagi mau berdoa gitu. Jadi harus khusyuk, harus jujur, harus apa adanya. Jadi aku sih ngegambarinnya kayak gitu ya kalau setiap lagi rekaman. Sepanjang karir untuk kepentingan pertunjukan misalnya di TV atau apa, pernah lip sync nggak? Nggak pernah. Selalu nggak akan mau lip sync itu. Aku jamin diriku sendiri tuh nggak bisa lip sync karena aku selalu lupa apa yang aku nyanyiin. Sumpah. Bahkan sampai saat ini pun lagu-lagu yang udah rilis ini, setiap aku nyanyi live itu pasti beda lagi sama aslinya. Kasih penonton Serius. mau singelong, kok penyanyi? Iya, beneran. Itu tuh mungkin bahkan aku lihat komen kan, Ziva setiap nyanyi selalu ada improve baru. Lebih ke lupa ya aslinya gimana. Jadi aku kayak lagu apa di album Merangkai yang paling banyak salah liriknya deh? Oh my god. Kalau ini lagu kata-kata deh. Kenapa? Kata-kata. Karena lagunya nih aku suka banget lagu ini. Ini lagunya ciptaan Lale Manino. Yang bikin aku jadi susah hafalin liriknya karena dia tuh apa ya, patternnya itu mirip tapi beda. Jadi setiap bait satu gitu ya. Bait satu tuh ada kata-kata yang sebenarnya harusnya misalnya apa ya? Aduh. Coba buka liriknya nih. Yang paling sering disalahin apa? Nih, misalnya kata Ziva. Lirik Bang. Oh, nih ref-nya ya. Aku tahu kata-kata tak akan cukup bermakna untukmu, takkan sanggup kemana-mana. Tapi aku tahu rasa tak akan mampu berdusta, maafkan ku jatuh cinta. Nah, jadi yang bikin aku kayak kadang kebalik-balik tuh, aku tahu kata-kata tak akan cukup bermakna. Aku pikir tuh tak akan cukup berdusta atau apa gitu loh. Jadi kayak kebalik-balik gitu, mirip-mirip. Iya, kebalak-balik. Gitu sih. Sama kita. Iya. Kalau dia kan karena faktor usia. Enggak, tapi memang susah. Aku juga susah ngafalin lirik tuh, susah aku. Kenapa enggak, kan misalnya lagu baru rilis, terus takut salah lirik. Ya kasih contekan aja misalnya. Aku sih berani aja kayak gitu, cuman aku kayak men-challenge sendiri juga saat itu ya. Pas aku rilis album itu kan aku kayak adain showcase. Nah di situ aku 7 atau 8 lagu tuh aku sampai di atas panggung tuh aku ngomong, aman aja ya, untungnya nggak ada yang salah lirik, nggak ada yang lupa. Nggak taunya di lagu ke-9 aku lupa lirik. Jadi kayak ya udah sih nggak apa-apa, soalnya aku ngerasa itu aku juga gitu tuh bagian dari
diriku tuh kayak Iya. gitu, jadi nggak masalah Lupa sih. lirik dan bingung ngegantinya jadi malah. Iya, jadi ya udahlah. Kalau hafal boleh bantuin, kalau nggak hafal juga nggak apa-apa. Kalau sekarang biasanya kamu gimana kalau lupa lirik? Apa nyerahin ke penonton? Sudah pasti. Ya, Apa tapi kakak ngarang-ngarang? sampai sekarang suka lupa lirik gak? Oh, sangat, Asli, kenapa ya? Berarti aku nggak sendirian. sangat. Kalau dia kan masa mudanya. Bukan. Bukan. Emang apa? Gue cuma bilang masa mudanya. Apa? Lu jangan giring-giring tuh. orang gitu. Kan gue cuma bilang kalau dia kan masa mudanya. Apa coba? Tuh kan bukan. Enggak, kadang kalau di 420 itu kadang kan ada beberapa kan kalau kita tuh nggak nggak beraturan ya songlist tuh. Cuma Suka-suka tahu aja ya. intro, outro-nya, tengahnya apa gitu kan. Kadang kan suka aku gitu kan, kayak mau lagu apa gitu, tiba-tiba ada request lagu yang jarang banget dinyanyiin tuh kayak aku sok-sok ngadep ke drummerku, lirik pertamanya apa? Tapi untung yang lain hafal ya. Iya, Ada untungnya. yang bantuin. Aku sendirian kan, Kak. Kata Jadi- pemain gitar kamu, liriknya apa? Enggak, karena mereka cuma kan tahu session kunci. player gitu kan. Jadi aku malah nanyanya sama fansku kalau pada Oh. nonton. Jadi mereka kayak apa liriknya apa? Mereka yang bantuin. Oh, suka nanya di abis ini apa? Iya. Tapi bukan abis ini ya, lebih ke Iya. apa liriknya, terus mereka nyanyi jadinya ayah thank you. Gitu. Sejauh ini yang menyenangkan dari bernyanyi itu apa? Kalau saat ini ya, aku paling dapet energi sangat luar biasa, bahagianya tuh dari penonton sih. Aku masih kayak rasanya kayak naik roller coaster, happy banget, tapi seru banget gitu. Kalau ketemu sama orang-orang yang apalagi sing along nyanyi lagu kita gitu ya, rasanya kayak mau nangis juga saking happynya. Lagu apa yang sejauh ini setiap ini dibawain, wah Semuanya nyanyi ya. iya yang aduh ini terenyuh sekali nih. Kalau akhir-akhir ini tuh ada salah satu lagu di album aku judulnya Cukup. Ya lagu Cukup ini lumayan banyak yang nyanyiin sampai aku kayak thank you. Jadi kayak mewek sendiri gitu karena sampai sekarang pun tuh gimana ya, kalau bayangin deh ada lagu yang kita tuh nggak tahu bakalan nemu nadanya kayak gimana, bakalan nemu liriknya kayak gimana, Ya. terus tiba-tiba dirangkai aja, dirilis, tiba-tiba orang tahu dan nyanyi bareng semuanya tuh kayak keren banget sih rasanya tuh. Happy banget. Happy po. Dan sekarang lihat kamu di TV udah biasa ya, nggak yang dulu kan pengen banget, sekarang lihat sudah biasa aku ada di TV. Lebih mikirin ya kayaknya kalau naik kalau di TV tuh berat badan lebih naik gitu daripada aslinya. Lebih kayak Suka ini nggak baper nggak kalau ada Ziva kok gemuk gitu? fakta sih. Kalau itu aku jadi kayak kalau selama itu fakta ya udah terima aja. Kalau misalnya udah fitnah aku nggak suka. Emang pernah difitnah apa? Apa ya? Oh, aku dibilang ini anak waktu itu ya, waktu Idol, anak emasnya Bunda Maya. Padahal Kayaknya enggak deh. Aku nggak tahu sih itu urusan Bunda Maya. karena apa? Karena dia selalu muji-muji kamu. Iya, menurut orang-orang. Padahal Biasa aja, kamu ngerasa harusnya- biasa aja. iya, maksudnya kayak Bunda Maya Ya anak Fair emasnya lah. kan fair kok menurutku. Bunda Maya anak emasnya kan Al dulu ya. Itu anak kandung. Itu anak kandung bukan anak Itu emas. anak kandung. Ya kan pasti anak emas mereka. Kalau emas anak dia dong kambing, mereka. anak kambing. Oke, Ari, ada apa kita sekarang, Ri? Iya, apa kita mau tanya jawab. Ada segmen namanya Nitip. Nitip. Netizen bertanya. Nitip. Nitip. Oke. Ya nanti teman sekelas yang mau menitip pertanyaan kepada para bintang tamu kita silakan pantau terus Instagram kami @authenticity_id. Nanti kamu bisa bertanya lewat segmen Nitip Netizen Bertanya. Silakan, Ri. Kamu nanya. Kamu nanya. Dilan KW itu. Siapa namanya? Cepmek. Alif. Cepmek. Alif. Ya, Alif Cepmek. Kamu nanya. Kamu nanya. Asik. Sekarang gue kalau denger Iqbal beneran, Iqbalnya bukan si Cepmek nyanyi, jadi kayak
Wih, Iqbal my bro. Iya. Sedap. Silakan Ri. Oke, dari akun Ayasyar lebih sensi gampang nangis Titi atau Njip. Njip kalau Iya, lagi dipanggilnya. Aku Njip. dipanggil Njip. Kamu dipanggil Oh, Njip. Njip. Iya, aku Dari dipanggil Njip. Ziva. Dari Ziva dipanggil Tiara Njip. Titi. Titi. Kalau Liodra Lili. Lili Titi Njip. Iya. Liti Njip. Lili Titi Zizi harusnya ya. Iya. Jiji. Njip ya. Iya, jadi Njip Oke. jawabannya. Lebih sensi gampang nangis Titi atau Njip kalau lagi curhat? Kayaknya sebenarnya kayaknya sama ya, sama-sama sensitif. Cuman aku rasa aku tuh kayak lebih cengeng. Cuman sekarang aku udah lumayan mengurangi kecengenganku itu karena capek sendiri sih kalau keseringan nangis. Asli, Oh, kamu gampang nangis gitu? aku gampang banget nangis. Apa misalnya yang bikin kamu gampang nangis itu apa? Ngeliat orang di jalan gitu, ada yang susah gitu. Kadang-kadang, tapi sekarang enggak sih. Apa ya? Aku kayak menerima diri sendiri aja tuh bisa kayak nangis gitu. Kenapa? Misalnya apa? Menerima Apa diri ya sendiri itu misalnya? gimana? Misalnya kayak temen aku curhat terus dia kayak tahu nih dia salah. Aku ngeliat dia tuh mengakui kesalahannya dia aja tuh aku kayak gitu. Padahal itu kan dia yang Iya, ngalaminnya. pokoknya ada orang curhat ke aku, kalau menurut aku itu menjadikan versi aku akan lebih nangis daripada orang yang cerita gitu. Kalau di antara Lili, Titi, Njip, siapa yang paling sering curhat? Siapa ya? Aku? Mungkin aku. Kalian punya grup bertiga nggak isinya? Grup WhatsApp cuma bertiga? Lebih Supergirls ke itu. berenam karena satu-satunya lagi tuh manajer. Oh, nama grupnya apa? LTZ. Oh, LTZ, bukan Supergirls. Bukan. Itu Supergirls itu tuh dibentuknya sama RCTI sih, sama Indonesian Idol, tiba-tiba Supergirls padahal Jadi LTZ. kita kan Superwoman. Enggak. Bercanda. Canda ya. Yang paling sering nge-share apa sesuatu atau apa gitu di grup LTZ siapa? Yang tolol-tolol deh. Itu aku sih. Oh. Aku soalnya suka banget Apa? lihat-lihat di Reels atau TikTok itu kan aneh-aneh ya. Algoritma kamu apa, coba lihat di feed kamu. Coba kita lihat ya. Di kolom Instagram, di ininya, di search aja. Coba ya. Enggak, kalau yang di tengah-tengah tuh. Ini apa? Oh, TikTok ya. Ini TikTok. Oh, mau yang IG. Yang gampang, yang tek begitu diklik. Boleh. Soalnya dia nggak main Gua TikTok. nggak main yang TikTok. Nah, coba lihat apa aja tuh, kasih lihat ke itu. Tapi ini Isinya apa aja? Sekarang maca. isinya maca. Ini maca. Ini harusnya lebih banyak lagi tapi aku agak jarang lihat lagi nih di sini. Tapi ini second account ya, guys ya. Yang akun utama. Oh, karena kalau di Tapi kalau akun utama second kayaknya account isinya berapa orang followersnya? followersnya ya. Wah, 35. Udah second. Itu tapi dikunci kan, digembok. Digembok. Namanya apa? Jangan dong, jangan. Second account kamu pernah komen di akun kamu yang utama nggak? Yang Enggak pernah. Kenapa sih Ngebela, harus misalnya kenapa ngebela. sih harus ada second account? Kenapa harus ada second account? Iya. Kenapa sih? Karena Enggak Gen Z. kenapa? dalam mitologi enggak ini ini menurut aku aja ya, kita tuh punya sisi yang mau diliatin ke publik, ke orang-orang yang sekedar kita kenal doang, itu kan pasti di first account. Sedangkan kalau di second account itu adalah orang-orang yang menurut kita itu tidak judgmental. Jadi yang kayak kita mau ngasih lihat aja nih sisi fragile kita atau sisi urakan kita secara santai dan tidak takut dijudge, itu di second account. Walaupun nggak tahu ya, itu kan kita yang milih gitu, tapi kita nggak tahu. Aku sih sebenarnya selama ini aku punya second account tuh lebih ke aku akan tetap posting apa yang emang aman-aman aja untuk aku. sama aja iya, dong. Iya. benar. Tapi kita makanya ada 3 nih. Tiga berarti ada third Enggak account. sih, enggak juga ya. Kenapa nggak pakai close friend aja? Iya. Enggak enak. Kalau close friend nggak bisa posting atau bisa? Bisa sekarang Sekarang bisa di ya? feed pun bisa close friend. Tapi PR Kan gampang tinggal klik close friend. Daripada Iya. second account lebih PR lagi. second Di account TikTok. tuh kayak lebih apa ya? Kayak lebih
lebih private lah, kayak kamar nih, kamar. Kalau Instagram pertama tuh kayak rumah gitu nih. Itu Orang boleh masuk nih ke dalam rumah, tapi nggak ada yang boleh masuk ke dalam kamar. itu tren gak sih? Tren gak sih? Tren apa tuh? Gen Z. Oh enggak sih, aku udah punya ini dari aku SMP. Ya Gen Z. 35 orang itu orang-orang dari mana aja tuh? 35 orang ini Ya, temen deket ya? Iya, yang pasti saudara-saudara, aku sepupu-sepupu, terus teman-teman ada beberapa teman-teman idol, ada beberapa teman-teman SMA. Teman SMP cuman 2 orang doang. Seberapa sering kamu posting di second account? Jarang, ini aja aku hari ini nggak posting. Kalau hari ini gak posting berarti Sering dong. Kalau hari ini aku gak posting berarti Kayak beberapa, aku kadang-kadang seminggu mungkin sekali 2 kali. Kalau tergantung momennya, kalau misalnya lagi ada main nih sama teman-teman, nah itu pasti posting tuh di situ. second account. Terus teman kamu yang ikut, kok aku nggak tahu posting? Tahu. Ada pernah nggak ada kamu nongkrong sama teman-teman yang dianggap dekat, terus tiba-tiba dia nggak diajak, nggak di follow, maksudnya nggak diizinin masuk ke second account kamu? Ada nggak ya? Temennya aku juga udah dikit-dikit juga sih. Jadi kayak emang yang masuk berarti emang dia aja yang main. Nggak iya. pernah ada yang, ya aku tuh nggak ada Jadi, di second account Ziva. Dulu aku pernah kayak tadinya tuh ratusan gitu orangnya. Terus Di second account. Terus kayak ada yang cepu gitu loh. Terus akhirnya aku hapus-hapusin sampai akhirnya 35 orang doang. Iya, second account udah seratusan. Iya, makanya jadi kayak ya walaupun tetap second account ya tetap harus 35 ini benar-benar 35 orang. 35 orang yang boleh yang follow followersnya. dia. Karena digembok second account. Biasanya pakai namanya tuh aneh-aneh yang enggak kacang misalnya. Yang gambarnya tuh yang enggak jelas itu posting apa tiba-tiba. Iya. Tapi aku enggak ada gambarnya. Feednya kosong. Feedsnya ada. Itu lebih ke kayak aku lebih banyak kayak say thanks sama Tuhan gitu loh, buat albumku gitu-gitu doang sih. Sebenarnya aman-aman aja sih second aku. Cuman nggak tahu rasanya kayak ini tuh kamar aku, nggak semua orang boleh masuk, ngerti gak sih? Oh misalnya kayak misalnya posting soal cowok kamu, pasangan kamu ya, di situ. Iya. Bukan di akun yang satu lagi gitu. Ya bisa. Bisa. Berarti yang disembunyikan dari publik apa nih? Ziva tuh seperti apa sebutan yang tidak tahu, yang publik tidak tahu? Pencuri tadi. Itu akhirnya sekarang tahu. Iya, itu akhirnya orang tahu sekarang. Bukan mencuri, ngutil. Kutil. Iya, kan mengutil. Nyuri kecil-kecil tuh mengutil. Aku baru tahu kan loh. Kutil kecil. Jadi terus apa urusannya? Istilahnya yang mengutil. Mengutil yang kayak nyolong 5.000. 5.000 tuh mengutil. Karena kecil, itu ngupil. Aduh. Maaf ya nggak lucu. Apa? Yang sebetulnya publik tidak tahu tentang Ziva Magnolia itu apa? Sebenarnya kayaknya sejujur-jujurnya aja ya, aku tuh nggak terlalu banyak bedanya juga sih di second account sama di first aku. Tapi sekarang firstnya lebih ke kayak yang subscription itu sih. Itu lebih aku kayak second account. Ada lagi tuh di situ. Subscription. Udah second account, subscription. Itu bayar nggak sih subscription? Iya. Bayar. Berapa bayarnya? Aku kayak 7.000 doang sih. Per bulan. Berapa orang? Kayak sekitar 500-an. Kayaknya ya. 7.000 kali 500 berapa tuh? Berapa ya? 30. 7 kali 5 berapa? 35. Ya 350.000. 3,5 juta. Oh iya ya. Iya kan? 7.500 kali 7.000 kali 30 kali 500 berapa? 7.000 kali 500. 3,5 juta. 3,5 juta. 3,5 apa 35 juta? Coba kalkulator ini. Oh, udah 10.000 harganya. Waktu itu masih diskon dari IG-nya. Iya, 10.000 kali 500 5 juta. Oh iya. Wah, lumayan juga ya berarti. Lumayan buat tambahan. Makasih ya semua yang udah subscribe. Buat bensin lah. Itu gimana caranya sih? Aku juga pengen deh. Boleh, ada di IG, bisa di ini. Subscribe, ada pilihan nanti. Ada pilihan. Cuma lu harus ngasih konten eksklusif yang tidak orang dapatkan di konten gratisan. Betul. Jadi misalnya foto-foto telanjang dada. Ih, tapi aku nggak gitu. Nggak, ini Ari bukan kamu. Iya. Ari. Misalnya review tato gitu. Ari kan udah jadi nih. Aku nggak mau dengar. Oke, ini aku nggak dengar. Dari Ari Mutiara _ di
Ari Zip. di jamah-jamah penggemarnya Ari di acara karaoke Ari. Tahu kan tadi Ziva tadi cerita. Ya ampun, kayak Jangan ya, aku. jangan dimasukin itu tuh, jangan. Enggak apa-apa lah kasih tahu. Jip. Jangan ya penggemar Ari, jangan menjamah-jamah Ari. Iya ibu. Lu ngomong dong, jangan menjamah gitu. Iya. Gimana kalau nyangkut ke ini lu? Itu penting masalahnya. Aduh. Oke, pertanyaan berikut dari Mutiara. Mutiara_T. Jip, kalau misalnya disempetin ketemu Ariana Grande mau ngomong apa? Wah. Kalau ngomong pakai bahasa Indonesia dia bisa nggak ya? Ya kan nanti ada penerjemah kalau ada. nggak bisa. Aku mau bilang apa ya? Aku suruh dia nulis sesuatu aja deh, terus nanti bikin tato kali ya. Oh ini Ariana. Kamu udah tato? Right. Ada sih 2 biji doang. Apa itu tulisannya? Ini tanggal tahun lahir. Itu? Ini di sebelah. Tahun lahir. 1963 tuh lahir papa. Yang di sini 1967. Mama. Lahir kamu? Aku 2001 Nggak tapi nggak ditulis. Itu udah ditulis di atas mungkin. Ini kamu takut kalau nanti coba tolong biodata orang tua kelahiran tahun berapa? Berapa ya? Itu kalau lupa ya kan tinggal. Kalau ada di bank kan ngisi orang tahun ibu. Oh ini aja nomor KTP nggak sih? Kita kan suka lupa gitu. Jangan nanti ada pas kamu di foto ketahuan nomor KTP. Disebarin. Oke. Tadi kita ngomongin apa sih? Itu Ariana Grande. Oh ya Ariana Grande. Minta ditulis sesuatu. Tapi aku nggak tahu sih. Aku mungkin bakal bilang terima kasih udah jadi inspirasi aku bermusik karena dia salah satu orang yang berpengaruh juga dalam pembuatan lagu. Bahkan album aku ini nih Si Merangkai ini tuh salah satu inspirasiku adalah Ariana Grande. Maksudnya apa sih yang membuat kamu suka Ariana Grande? Menurut aku dia pintar banget. Dia nyanyi suaranya bagus banget. Dia semua maksudnya secara teknik tuh dia juga bagus banget. Dia tahu menempatkan menempatkan rasa gitu-gitulah. Tapi yang aku kagum banget adalah musiknya dia. Itu tuh dia juga nimbrung gitu loh buat bikin kayak setiap karyanya kan mereka nggak tuh. Dia tuh selalu bikin bikin kayak ada vlognya gitu. Dia tuh selalu kayak tahu maunya dia tuh apa. Dia bikin pecahan-pecahannya dia tuh sendiri dan aku tuh juga ngerasa aku tuh bisa ke arah sana gitu loh. Jadi suka gitu karena suka banget aja sama caranya dia berkarya. Tapi kalau kayak musisi kan tadi aku dengerin tuh kamu nyanyi gitu kayak musisi zaman 90-an gitu ya kayak kenapa nggak Whitney Houston? Iya. Gitu. Itu salah satu kalau Whitney Houston, Mariah Carey, Beyonce gitu-gitu itu adalah apa sih sebutannya? Itu yang aku selalu denger dari kecil. Bener-bener itu yang aku memang dengerin sih. Kalau untuk bernyanyi mereka yang jadi inspirasi. Tapi kalau berkarya tuh Ariana Grande itu. Ya, kita doakan semoga karya-karya Ziva Magnolia juga makin banyak dan ini. Ada rencana album baru? Kan baru keluar album. Ya, udah belum ada target dari ini? Belum sih, tapi aku pengen fokus di album Merangkai ini. Semoga semuanya suka dengerin lagunya, albumnya. Semoga bisa relate juga sama kalian semua. Nanti sambil kalian dengerin, mungkin aku juga sambil nulis-nulis juga sih buat next persiapan. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Ziva Magnolia ya. Ya ini Ari mau ngasih sesuatu nih, Jip. Apa itu? Apa itu? Tapi versi. Itu bahasa Gen Z? Enggak, itu bahasa aku aja sih. Apa piu-piu? Apa piu-piu? Terima kasih. Dibuka dong, Jip. Terima kasih. Ada, kasih lihat dulu. Ini kaos ya? Kaos. Iya, aku suka banget nih kaos-kaos kayak gini. Terima kasih. Iya, working class nih. Stikernya dong, Jip. Kasih lihat nih, ada wajah kami. Ini apa nih? Stiker itu. Stiker buat ditempel di laptop.
Stiker yang paling menyebalkan itu tuh. Kenapa menyebalkan? Lihat aja tuh sebelahan. Bagus kok, bagus. Tom and Jerry tuh Gimana kalau ini aku pasang? di handphone. Yoi. Wih, keren. Anjay. Kasih lihat ke kamera dong. Tuh. Wih. Bagus gak? Bagus Nanti gak? orang pas foto, Zif itu foto siapa sih? Gak lah, idola gue anjay. Kok Berarti enggak? sorry. Berarti kamu tuh basicnya tuh R&B ya? Iya, aku suka banget R&B. Aku juga Oh ya? Ya. Dengerin siapa? zaman dulu Mhm. standar lah ya, paling Boyz II Men, Men. Brian McKnight, Mhm. siapa lagi ya? Kalau Indonesia tuh Glenn, Yes, itu udah pasti. real banget itu. Oh, real banget itu apa? Real banget itu. Real banget itu. Real. Jadi ada beberapa lagu-laguku juga yang kayak aku ciptain dan nggak bisa dimasukin ke 420 kan karena beatnya Oh. Nah, R&B. itu sebabnya kan. Ih, menarik banget. Ada karya yang tidak bisa dimasukkan ke 420 itu. Boleh gak sih? Aku pernah, ya maksudnya secara pribadi aku sama produserku pernah bikinin lagu buat Just Hayat waktu itu. Oh, Dan itu beda banget. asli. Ih, menarik banget sih. Jadi kayak gitu-gitu deh. Kapan-kapan bikin gak sih bareng? Tuh kan. Ayo. Album berikutnya tuh. Asik. Oke. Oke. Ziva Magnolia, teman Oke. sekelas. Nah, ini mana closingnya kan bisa ada lupa lagi. Nah. Oke, ada yang mau dipromosikan Ziva sebelum kita mengakhiri? Mm-mm. Mungkin second account-nya mau dipromosikan. Oh, jangan dong kalau itu ya. Pokoknya buat semuanya yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir, semoga happy. Terus jangan lupa juga buat dengerin album aku Merangkai, ada 9 track, semuanya didengerin karena aku merasa kalian mungkin bisa bisa menumpahkan isi hati kalian dengan mendengarkan beberapa lagu yang ada di album Merangkai ini, dan semoga bisa sampai ke hati kalian. Dan jangan lupa juga buat racunin semua orang yang kalian kenal, kalian suka atau mungkin kalian gak suka, justru boleh banget dengerin Merangkai. Makasih. Oke. Asik. Ziva Magnolia, diva yang selalu berhasil menghidupkan emosi di setiap lagu yang dibawakan. Menyanyi bukan hanya soal teknik vokal, tapi juga soal kejujuran dan ketulusan. Ziva nggak pernah takut jadi diri sendiri karena sebaik-baiknya identitas adalah originalitas. Ini asli gue. Best. Teman sekelas, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan podcast Naik Kelas bersama bintang tamu yang selalu menghasilkan karya yang otentik. Dan sampai jumpa jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity ID. Saya Soleh Solihun. Dan saya Ariel Semana. Saya Ziva Magnolia. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya. Sekarang- Bye.